Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan pembangunan perpustakaan yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara itu tetap dilanjutkan meski menuai penolakan dari berbagai pihak. Menurutnya pembangunan perpustakaan ini merupakan ide yang positif. Mengambil keputusan tanpa bicara dengan praksi-praksi. Ketua DPR Ade Komarudin atau Akom yang ditemui di gedung DPR Selasa siang mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan seluruh fraksi terkait kelanjutan pembahasan rencana proyek tersebut. Politisi senior asal Partai Golkar ini beralasan sebagai Ketua DPR dirinya tidak akan mengambil keputusan tanpa pernah berbicara dengan pihak parlemen. Rencananya pembahasan bakal dilakukan di masa persidangan selanjutnya yang dimulai pada tanggal 6 April mendatang. Sementara itu, meski mendapat penolakan berbagai pihak, pihaknya akan siap menghadapi berbagai tudingan negatif yang dialamatkan kepada DPR. Pasalnya, pembangunan perpustakaan nantinya akan mencerdaskan kehidupan bangsa karena akan diisi sebanyak 600.000 jenis buku, sehingga meningkatkan minat baca para anggota DPR serta masyarakat luas. Kalau saya pribadi yang benar saya tidak pernah takut untuk memperjuangkannya. Yang saya pandang benar secara pribadi. Nah, selaku Ketua DPR, belum tentu pendapat pribadi, pilihan pribadi saya itu menjadi kebenaran kolektif, kan begitu. Ya, saya anggap ini benar. Itu kebenaran secara menurut pribadi saya, tetapi belum tentu menjadi kebenaran kolektif. Nah, untuk menjadi kebenaran kolektif kan harus diperjuangkan. Dalam perjuangan itu kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa saya akan bicara dengan praksi-praksi. Saya tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa bicara dengan praksi-praksi. Walaupun saya memandang apa yang saya sampaikan itu benar dan bagus buat negara ini. Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Komplek Parlemen Selasa pekan lalu. Ade meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Eko Yulianto